Seorang ayah kaya membesarkan putrinya sendirian sampai suatu hari seorang asisten rumah tangga datang dan melakukan sesuatu yang tampak mustahil. Apa yang ia lihat di ruang tamu membuat langkahnya terhenti seketika. Kayla Maharani tertidur pulas di atas dada asisten rumah tangga baru. Dan apa yang terjadi dalam beberapa menit itu akan mengubah keluarga kecil itu selamanya? Arga Pratama membuka pintu rumah mewahnya di kawasan Pondok Indah pada pukul 5 sore dengan dasi yang sudah dilonggarkan dan kepala yang masih dipenuhi angka-angka pekerjaan. Rapatnya dibatalkan mendadak sehingga ia pulang tanpa memberi kabar. Tanpa banyak berpikir, rumah itu besar, dingin, dan sunyi seperti biasa. Dinding tinggi, perabot mahal, lukisan-lukisan yang ia beli hanya karena desainer interior mengatakan itu akan meningkatkan nilai ruangan. Tidak ada satupun yang ia pilih dengan hati. Hampir tidak ada yang ia pilih dengan perasaan. Ia meletakkan tas kerjanya di atas meja lalu berjalan menuju ruang tamu, dan di sanalah ia berhenti di depan sofa abu-abu terang yang harganya lebih mahal dari penghasilan banyak orang selama setahun. Sebuah pemandangan yang tidak pernah ia bayangkan. Nadira Puspita bersandar di sofa dengan rambut hitamnya yang diikat longgar kini terurai saat ia tertidur. Seragamnya sedikit kusut, ia baru bekerja selama 1 minggu. 7 hari sejak direkomendasikan oleh Bu Ratna Wulandari setelah asisten sebelumnya pergi tanpa kabar. Dan di sana ia tertidur dengan putri majikannya berbaring di dadanya. Kayla Maharani dengan rambut lembutnya yang terurai, pipi kemerahan menempel di dada Nadira Puspita. Tangan kecilnya melingkar di pinggang wanita itu seolah memeluk sesuatu yang takut ia kehilangan. Ia tidur dengan damai, kedamaian yang sudah lama tidak pernah dilihat Arga Pratama di wajah putrinya. Ia hanya berdiri menatap tanpa membangunkan mereka. Pria itu berusia 34 tahun, memiliki 3 perusahaan besar. Rekening bank yang bahkan tak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Semua ia bangun dari kemiskinan yang nyata. Ia belajar bahwa dunia hanya menghormati orang yang kuat, bahwa perasaan adalah gangguan, bahwa kehadiran diukur dari tagihan yang dibayar dan kewajiban yang dipenuhi. Namun di sofa mahal di dalam rumah dingin itu, seorang wanita yang hampir tidak ia kenal justru memberikan sesuatu kepada putrinya yang tidak pernah bisa ia beli dengan uang sebanyak apapun. Cinta yang sederhana, cinta yang tidak ternilai. Sesuatu menekan dadanya dengan kekuatan yang tidak ia duga. Ia melangkah masuk, suara sepatunya menyentuh lantai kayu menimbulkan bunyi keras. Nadira Puspita perlahan membuka mata, butuh sesaat untuk menyadari di mana ia berada. Lalu ia melihat Arga Pratama duduk di sampingnya menatapnya dan ia langsung terbangun sepenuhnya. Ia buru-buru duduk tegak tanpa membangunkan Kayla Maharani. Wajahnya memerah karena malu. "Maaf Pak Arga Pratama, saya tidak sadar tertidur." Tadi Kayla Maharani minta saya menemani dan saya. Ia mengangkat tangan pelan, bukan marah, bukan perintah, sesuatu yang bahkan belum bisa ia pahami. Ia menatap putrinya yang masih tertidur dengan pipi kini bersandar di pangkuan Nadira Puspita. Benar-benar tenang tanpa sadar akan apapun, ia menatap cukup lama lalu memandang wanita itu. Nadira Puspita membalas tatapannya dengan mata gelap yang jujur tanpa menunduk, tanpa meminta maaf lagi. "Sejak kapan dia tidur seperti ini?" tanyanya. Pelan, suaranya lebih rendah dari yang ia maksudkan. Nadira Puspita tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah Kayla Maharani lalu kembali menatapnya. "Sejak saya datang, setiap hari," jawabnya. Kata-kata itu terasa berat di dada Arga Pratama. Setiap hari. Dalam 1 minggu wanita itu melakukan sesuatu yang tidak bisa ia lakukan selama 6 tahun. Ia tidak berkata apa-apa lagi, berbalik perlahan dan berjalan menuju ruang kerjanya. Naik tangga tanpa tergesa, menutup pintu, duduk di kursi kulit mahalnya dan menatap ke arah jendela dengan pikiran yang tak lagi sama seperti sebelumnya. Dari lantai bawah ia mendengar Kayla Maharani terbangun. Ia mendengar suara lembut Nadira Puspita bertanya pelan apakah ia ingin minum air. Ia mendengar jawaban anak itu dengan suara manja khas anak yang baru bangun dari tidur nyenyak. Lalu diakhiri dengan tawa kecil yang masih mengantuk. Suara itu tinggal lama di dadanya. Terlalu lama. Ada sesuatu yang sedang terjadi di rumah itu. Sesuatu yang belum bisa ia pahami. Tetapi ia tahu hal itu akan mengubah semua yang ia kira ia ketahui tentang dirinya sendiri. Dan perubahan itu akan datang dengan cara yang sama sekali tidak ia bayangkan. Untuk memahami bagaimana semua ini bisa terjadi, kita harus kembali ke masa lalu. Arga Pratama tumbuh dalam kemiskinan yang nyata. Sepatu sekolahnya pernah robek, makan siangnya kadang hanya nasi putih. Ayahnya pergi meninggalkannya. Ibunya bekerja seumur hidup demi keluarga tanpa pernah mengeluh.
Sejak kecil ia belajar bahwa bertahan hidup berarti harus bekerja keras, belajar tanpa henti. Tidak boleh menyerah. Pada usia 19 tahun ia bertemu dengan Maya Lestari, seorang wanita cantik dengan pesona yang memikat, senyumnya mudah, matanya besar, caranya membuat siapapun merasa istimewa. Arga Pratama jatuh cinta hanya dalam waktu 1 minggu dan tidak pernah benar-benar keluar dari perasaan itu. Mereka menikah muda. Hidup sederhana di sebuah apartemen kecil di Tebet, keuangan pas-pasan, mimpi lebih besar dari penghasilan mereka. Tetapi Arga Pratama percaya, ia bekerja 12 hingga 14 jam sehari, berjualan, bernegosiasi, belajar, gagal, bangkit lagi, semua demi memberikan kehidupan yang lebih baik untuk istrinya. Sementara Maya Lestari hanya menunggu. Dan menunggu bukanlah hal yang ia kuasai. Ketika Kayla Maharani lahir, Arga Pratama berusia 27 tahun dan usahanya mulai menunjukkan tanda-tanda berkembang. Ia merasa bahagia, takut, tetapi tetap bahagia. Ia menggendong bayi kecilnya di rumah sakit dengan tangan gemetar dan berpikir bahwa kini ia memiliki alasan yang lebih besar untuk tidak menyerah. Namun Maya Lestari melihat bayi itu, melihat apartemen kecil itu, melihat kehidupan yang belum mencapai apa yang ia inginkan, dan ia membuat keputusan. 1 bulan setelah kelahiran Kayla Maharani, saat Arga Pratama sedang dalam rapat penting mencoba mengamankan kontrak yang akan mengubah hidup mereka, ia mengemasi barang-barangnya, tidak meninggalkan pesan, tidak menelepon, tidak memberi penjelasan. Ia pergi bersama pria lain yang lebih tua dan lebih mapan, yang sudah memiliki semua yang masih berusaha dibangun oleh Arga Pratama. Ia meninggalkan bayi yang baru berusia 1 bulan, meninggalkan suaminya, dan menghilang. Malam itu pukul 11. Arga Pratama pulang ke rumah dan menemukan Kayla Maharani menangis di dalam tempat tidurnya karena lapar. Popoknya basah. Maya Lestari sudah tidak ada. Pakaiannya juga tidak ada. Ia menggendong anaknya dengan tangan gemetar, menyiapkan susu hangat, lalu berjanji dengan suara keras di kamar kecil yang kosong itu bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan putrinya. Dan ia benar-benar tidak pergi. Tetapi ada satu hal yang tidak ia janjikan. Sesuatu yang bahkan mungkin tidak ia sadari perlu ia janjikan. Yaitu untuk benar-benar hadir, untuk belajar menjadi seorang ayah bukan hanya secara fisik tetapi juga dengan hati. Dalam tahun-tahun berikutnya Arga Pratama membangun kerajaan bisnisnya. 1 perusahaan menjadi 3, apartemen kecil berubah menjadi rumah mewah, nama yang dulu tidak dikenal menjadi terkenal di dunia bisnis, dan Kayla Maharani pun tumbuh. Ia tumbuh bersama pengasuh, sekolah swasta, mainan mahal, semua yang bisa dibeli dengan uang kecuali kehadiran ayahnya. Arga Pratama selalu hadir dalam bentuk pembayaran, biaya sekolah, hadiah ulang tahun yang mahal, tetapi tidak pernah hadir dalam bentuk pelukan, cerita sebelum tidur, atau duduk sejajar sambil menatap mata putrinya. Kayla Maharani kini berusia 6 tahun dan sudah belajar untuk tidak meminta banyak. Ia terlalu pendiam untuk usianya, terlalu patuh. Ketika jatuh ia tidak menangis, ketika takut ia tidak bicara. Ia menyimpan semuanya sendiri. Seperti anak-anak yang tidak pernah belajar meminta pertolongan, Arga Pratama melihat itu dan merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, karena memahami perasaan bukanlah keahliannya. Itulah sebabnya ketika asisten rumah tangga terakhir pergi tanpa penjelasan, hanya mengatakan bahwa ia tidak bisa melanjutkan pekerjaan itu lagi, Arga Pratama mulai mencari pengganti tanpa benar-benar memahami bahwa hidupnya akan segera berubah sepenuhnya. Arga Pratama meminta kepada kepala rumah tangga, Bu Ratna Wulandari, untuk merekomendasikan seseorang yang bisa dipercaya, dan Bu Ratna Wulandarilah yang membawa nama Nadira Puspita. Ia berkata bahwa dirinya telah bekerja bersama wanita itu selama 3 tahun dan belum pernah melihat seseorang yang begitu sabar dan mampu merawat anak. Bahkan ia mempercayainya seperti saudara sendiri. Tanpa banyak pertimbangan Arga Pratama langsung menandatangani kontrak kerja pada Jumat pagi. Tanpa benar-benar membaca dengan hati. Baginya 2 hal sudah cukup yaitu pengalaman dengan anak dan kesiapan bekerja segera. Ia tidak tahu bahwa Nadira Puspita akan membawa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pekerjaan. Bahwa wanita sederhana yang datang hanya dengan 1 koper kecil itu akan perlahan membongkar satu persatu dinding keras yang selama bertahun-tahun ia bangun di dalam dirinya. Tetapi dinding seperti itu tidak runtuh begitu saja. Ia selalu berusaha bertahan lebih lama. Nadira Puspita bukan tipe orang yang banyak bicara namun kehadirannya terasa memenuhi ruangan tanpa suara.
Ia datang pada Senin pagi dengan senyum tulus yang tidak meminta izin untuk ada. Arga Pratama menyambutnya dengan sikap sopan namun dingin, menunjukkan seluruh ruangan dalam waktu 5 menit. Menjelaskan aturan seperti sedang menutup kesepakatan bisnis lalu langsung pergi bekerja. Ia hanya berkata bahwa Kayla Maharani ada di kamar dan tidak merepotkan, seolah berbicara tentang sesuatu yang tidak membutuhkan perhatian. Nadira Puspita hanya mengangguk lalu naik ke lantai atas. Ia menemukan Kayla Maharani duduk di atas tempat tidur sambil memeluk boneka beruang. Menatap ke arah jendela dengan mata besar yang tampak lebih dewasa dari usianya. Ia menyapa dengan lembut namun tidak mendapat jawaban. Ia bertanya apakah anak itu lapar namun tetap hanya mendapat diam. Tanpa memaksa Nadira Puspita duduk di lantai di samping tempat tidur dan ikut diam. Ia mengambil buku cerita anak dari meja, membukanya dan mulai membaca dengan suara pelan tanpa menatap anak itu dan tanpa berharap balasan. 5 menit kemudian Kayla Maharani sudah duduk di sampingnya di lantai. 10 menit kemudian ia sudah berada di pangkuannya. Tanpa kata-kata apapun sesuatu mulai tumbuh di antara mereka dalam keheningan yang tidak pernah berhasil dibangun oleh siapapun sebelumnya. Dalam hari-hari berikutnya rumah itu perlahan berubah. Nadira Puspita memasak dengan jendela terbuka, bersenandung saat melipat pakaian, bertanya kepada Kayla Maharani tentang pilihan kecil seperti warna makanan ringan, apakah ingin jus jeruk atau jus anggur, apakah ingin rambut dikepang atau dikuncir, hal-hal sederhana yang bagi anak yang selama ini tidak pernah diberi pilihan terasa seperti perubahan besar. Perlahan Kayla Maharani mulai berbicara, dari kata-kata kecil menjadi kalimat, lalu cerita panjang yang mengalir tanpa henti seperti air yang lama tertahan. Ia bertanya apakah kupu-kupu tidur dan Nadira Puspita menjawab dengan sabar sambil mengibaratkan seperti cara anak itu mendengarkan cerita dengan tenang. Membuat Kayla Maharani tertawa lepas. Tawa yang cerah dan menghangatkan ruangan. Pada hari Rabu di minggu pertama Arga Pratama pulang lebih awal dan melihat mereka bermain. Di atas karpet ruang tamu, ia berhenti di pintu saat melihat putrinya tertawa dengan tulus, tawa yang tidak pernah ia kenali sebelumnya. Ketika Kayla Maharani melihatnya, tawa itu sedikit mereda dan hal itu menusuk hati Arga Pratama. Malam itu setelah anaknya tidur ia turun ke dapur dan menemukan Nadira Puspita sedang merapikan. Ia berkata tiba-tiba bahwa ia sudah 1 minggu di rumah itu dan dalam waktu sesingkat itu ia melihat perubahan yang tidak pernah ia lihat selama ini. Suaranya berat penuh perasaan yang baru mulai ia sadari. Arga Pratama menatap kedua tangannya yang bertumpu di meja dapur, lalu bertanya pelan bagaimana Nadira Puspita bisa melakukan semua itu. Nadira Puspita berpikir sejenak lalu menjawab dengan sederhana seolah itu hal yang paling biasa bahwa ia hanya duduk di lantai bersama Kayla Maharani. Membuat Arga Pratama mengernyit dan bertanya apakah hanya itu. Dan ia mengangguk mengatakan hanya itu. Kebanyakan orang berdiri dan melihat anak dari atas. Anak bisa merasakan itu. Merasa dirinya terlalu kecil untuk dianggap penting. Lalu ia menjelaskan bahwa ia duduk di lantai agar sejajar. Agar bisa benar-benar mendengar semua yang ingin disampaikan. Bahkan hal-hal yang tampak sepele, kata-kata itu membuat Arga Pratama kembali menatap tangannya sendiri dan bertanya dalam hati sudah berapa lama ia tidak pernah duduk di lantai bersama putrinya. Sudah berapa lama ia tidak pernah berlutut untuk menatap mata anaknya sejajar. Dan ia tidak bisa mengingatnya. Ia hanya berkata agar Nadira Puspita beristirahat, suaranya terdengar lebih berat dari yang ia inginkan. Nadira Puspita pergi tanpa suara dan Arga Pratama tetap sendirian di dapur cukup lama. Menatap kosong dengan jawaban sederhana itu terus berputar di kepalanya yang selama ini lebih menyukai hal-hal rumit. Hari-hari berikutnya berubah tanpa ia rencanakan. Dan justru hal-hal yang tidak direncanakan itulah yang paling mengubah hidup seseorang. Ia mulai pulang lebih awal tanpa sadar. Rapat selesai dan ia tidak ingin kembali ke kantor. Panggilan telepon berakhir dan ia memilih pulang ke rumah. Seolah rumah itu berubah menjadi sesuatu yang berbeda, tempat di mana ada sesuatu yang menunggunya. Pada hari Kamis sore ia pulang lebih cepat dan mendengar suara Kayla Maharani dari dalam kamar. Ia berhenti di lorong tanpa membuat suara dan mendengar anak itu bertanya kepada Nadira Puspita mengapa ibunya pergi. Keheningan yang mengikuti terasa sangat panjang. Nadira Puspita bertanya apa yang ayahnya pernah katakan. Dan anak itu menjawab tidak pernah. Lalu dengan lembut Nadira Puspita menjelaskan bahwa terkadang orang diam bukan karena tidak peduli tetapi karena tidak tahu bagaimana berbicara tanpa menyakiti. Ketika Kayla Maharani bertanya apakah ibunya pergi karena dirinya, Nadira Puspita dengan tegas namun lembut mengatakan tidak pernah. Bahwa itu bukan kesalahan anak, bahwa seorang ibu yang pergi adalah masalahnya sendiri. Bukan karena anaknya kurang baik, bahwa
Kayla Maharani sudah sempurna apa adanya. Bahwa kehilangan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kata-kata itu diucapkan dengan penuh keyakinan hingga akhirnya ketika anak itu bertanya apakah Nadira Puspita akan tetap tinggal. Ia menjawab bahwa ia ada di sini sekarang dan selama ia ada, anak itu tidak perlu khawatir. Arga Pratama menjauh dari pintu dan masuk ke ruang kerjanya. Duduk di kursi dan menatap layar tanpa benar-benar melihat. Seseorang telah menjawab pertanyaan putrinya. Yang selama ini ia sendiri tidak pernah berani jawab. Malam itu setelah makan malam ia mencoba mendekati Kayla Maharani, duduk di samping tempat tidur saat Nadira Puspita masih di dapur. Ia bertanya bagaimana kabarnya. Pertanyaan yang terasa asing bagi anak itu. Lalu ia bertanya apakah ia bahagia. Dan setelah hening sejenak anak itu menjawab dengan jujur bahwa sejak Nadira Puspita datang ia merasa bahagia. Kalimat itu menghantam hati Arga Pratama dengan lembut namun dalam. Iya. Lalu bertanya apakah anaknya menyukai Nadira Puspita. Dan dijawab sangat suka. Kemudian anak itu bertanya balik apakah ayahnya juga menyukainya. Arga Pratama terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab bahwa mungkin iya. Dan senyum yang muncul di wajah Kayla Maharani menjadi sesuatu yang paling indah sekaligus paling menakutkan yang pernah ia lihat dalam waktu yang sangat lama. Keesokan harinya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun Arga Pratama makan malam bersama putrinya dengan benar-benar duduk tenang tanpa memegang ponsel dan tanpa melirik jam. Nadira Puspita menyajikan makanan lalu hendak pergi seperti biasanya namun Arga Pratama mengangkat tangan dan memintanya untuk tetap tinggal dan makan bersama mereka karena ia yang memasak. Nadira Puspita pun akhirnya duduk. Dan makan malam itu menjadi yang paling hidup yang pernah ada di rumah itu. Selama bertahun-tahun, Kayla Maharani bercerita banyak hal sekaligus, menumpahkan jus jeruk, tertawa keras karena olahnya sendiri dan tanpa sadar Arga Pratama ikut tertawa bersamanya. Bukan tawa formal seperti di ruang rapat melainkan tawa yang tulus. Sesekali Nadira Puspita memandangnya dengan tatapan yang sulit ia pahami. Bukan curiga melainkan sesuatu yang lebih sederhana namun lebih dalam. Seperti seseorang yang bahagia melihat sesuatu yang indah namun juga tahu bahwa kebahagiaan bisa hilang kapan saja. Malam itu setelah Kayla Maharani tertidur, Arga Pratama menemukan Nadira Puspita di teras rumah menatap taman dengan pandangan jauh. Seolah memikirkan seseorang yang tidak lagi ada, ia bertanya langsung apakah ia punya anak. Nadira Puspita butuh waktu untuk menjawab lalu berkata bahwa ia pernah memiliki seorang anak. Kata itu jatuh berat di udara. Arga Pratama tidak bertanya lebih jauh namun makna dari kata itu terus tertinggal di pikirannya. Dan sesuatu yang lebih berat masih akan datang. Tidak ada yang siap menghadapi apa yang terjadi berikutnya, tidak Arga Pratama, tidak Nadira Puspita. Bahkan tidak Kayla Maharani yang tertidur di lantai atas tanpa mengetahui bahwa dunia orang dewasa di bawah akan segera berubah. Pada Jumat malam Arga Pratama pulang larut dengan tubuh lelah setelah rapat panjang. Dasinya longgar dan bahunya tampak berat. Nadira Puspita masih berada di dapur merapikan semuanya sementara Kayla Maharani sudah tertidur. Saat ia masuk untuk mengambil air, ia melihat lampu masih menyala dan menemukan Nadira Puspita berdiri membelakangi dengan sebuah foto di tangannya. Ia tidak menyadari kehadirannya dan tetap menatap foto itu dengan ekspresi yang kini sudah bisa dikenali oleh Arga Pratama. Kesedihan yang disimpan lama. Ketika ia menyadari kehadirannya, ia buru-buru mencoba menyembunyikan foto itu namun sudah terlambat. Di dalam foto itu terlihat seorang anak perempuan kecil dengan mata besar dan senyum tanpa dua gigi depan. Arga Pratama bertanya apakah itu anaknya dan Nadira Puspita mengangguk pelan sambil mengatakan bahwa anak itu telah meninggal 4 tahun lalu karena leukemia. Keheningan yang muncul terasa sangat berat. Arga Pratama berdiri, dia merasakan sesuatu dalam dirinya berubah. Ia bertanya usia anak itu dan dijawab 6 tahun. Sama seperti Kayla Maharani, ia menutup mata sejenak dan semuanya terasa masuk akal. Cara Nadira Puspita duduk di lantai. Cara ia mendengarkan setiap kata Kayla Maharani seolah itu yang terakhir. Cara ia memeluk tanpa setengah hati dan terkadang memandang anak itu dengan campuran kasih sayang dan kerinduan. Ia sadar bahwa Nadira Puspita tidak datang ke rumah itu secara kebetulan melainkan membawa luka yang mengajarkannya arti hal yang benar. Benar penting? Ia bertanya nama anak itu dan Nadira Puspita menjawab Alia Savitri. Nama itu terasa sakral di antara mereka. Dengan suara bergetar ia mulai menceritakan bahwa anaknya adalah tipe anak yang membuat semua orang tersenyum tanpa usaha. Banyak bicara, penuh rasa ingin tahu, tidak pernah diam. Air mata jatuh di pipinya namun ia tidak menyembunyikannya dan berkata bahwa ia tidak akan pernah berhenti merindukan suara riuh anaknya. Arga Pratama duduk perlahan di kursi dapur. Seperti membutuhkan sesuatu yang kokoh untuk menopangnya,
Ia mulai mengatakan sesuatu namun terhenti dan Nadira Puspita melanjutkan dengan suara pelan namun tegas bahwa itulah alasan ia tahu bagaimana mendengarkan. Karena ia kehilangan anaknya sebelum sempat mendengar semua yang ingin dikatakan oleh anaknya sendiri. Saya tidak punya waktu, penyakitnya terlalu cepat, kata Nadira Puspita sambil mengusap air matanya dengan pergelangan tangan secara cepat tanpa berlebihan. Lalu ia melanjutkan bahwa pada hari pemakaman dengan tangan anaknya masih ia genggam. Ia bersumpah tidak akan pernah lagi membiarkan seorang anak merasa tidak didengar selama ia masih bisa berbuat sesuatu. Arga Pratama terdiam lama. Kemudian tanpa rencana dan tanpa persiapan ia mendengar dirinya sendiri mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan kepada siapapun selama 6 tahun, bahwa seharusnya Nadira Puspita memberitahunya. Namun ia langsung menyadari jawabannya sendiri karena ia tidak pernah mempekerjakan cerita hidup seseorang. Ia hanya mempekerjakan pekerjaan mereka. Tetapi tetap saja ia merasa perlu tahu. Nadira Puspita mengangkat wajahnya dan bertanya untuk apa hal itu penting dan apa yang akan berubah. Arga Pratama terdiam lalu mencoba menjelaskan bahwa hal itu akan mengubah sesuatu karena ia juga pernah kehilangan seseorang. Bukan karena kematian tetapi tetap terasa sama. Dan ia tidak pernah belajar bagaimana membicarakannya. Nadira Puspita hanya diam menunggu. Lalu Arga Pratama akhirnya mengakui bahwa ibu dari Kaila Maharani pergi ketika anak itu baru berusia 1 bulan. Saat ia masih miskin dan belum memiliki apapun. Wanita itu pergi bersama pria lain tanpa meninggalkan pesan atau penjelasan. Ia menatap tangannya sendiri sambil mengatakan bahwa ia tidak pernah mengerti kesalahannya dan selama 6 tahun mencoba menutupi semuanya dengan uang. Sesuatu yang sebenarnya tidak bisa digantikan. Dapur itu menjadi sunyi ketika ia mengakui bahwa melihat cara Nadira Puspita merawat Kaila Maharani membuatnya sadar akan semua yang tidak pernah ia berikan. Kekosongan yang selama ini ia kira telah ia isi. Suaranya menjadi berat ketika ia mengatakan bahwa rasa sakit itu lebih besar dari apapun yang pernah ia alami dalam dunia bisnis. Nadira Puspita tidak mengatakan semuanya baik-baik saja, tidak mengatakan bahwa ia adalah ayah yang baik, tidak memberikan kata-kata kosong yang mudah diucapkan, ia hanya berkata bahwa semuanya masih belum terlambat. 3 kata sederhana namun penuh makna yang membuat Arga Pratama menyadari bahwa kata-kata sederhana bisa lebih berat daripada semua kontrak yang pernah ia tanda tangani. Namun tidak satupun dari mereka tahu bahwa di minggu yang sama seseorang yang tidak suka melihat Arga Pratama bahagia akan datang untuk menghancurkan semua yang baru mulai tumbuh. Pada Sabtu pagi sesuatu terjadi yang tidak pernah ia bayangkan dan tidak seharusnya disaksikan oleh Kaila Maharani. Tetapi hidup tidak pernah meminta izin. Citra Prameswari datang pukul 9 pagi tanpa pemberitahuan, kakak perempuan Arga Pratama yang selalu tampil elegan bahkan di akhir pekan. Dengan sepatu hak tinggi dan sikap seolah semua tempat adalah miliknya, ia tidak pernah benar-benar menyetujui pilihan hidup adiknya dan sejak adiknya menjadi kaya ia semakin tidak menyukainya. Mungkin karena bukan dirinya yang berhasil, ia masuk menggunakan kunci yang masih ia miliki dan langsung menuju dapur tempat aroma panekuk memenuhi ruangan. Ia berhenti di pintu dan melihat Kaila Maharani mengenakan celemek kecil dengan tepung di pipinya mencoba membalik panekuk yang gagal sambil tertawa. Di sampingnya Nadira Puspita memegang spatula sambil tertawa lembut menunjukkan cara yang benar tanpa merebutnya. Keduanya tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Citra Prameswari memandang pemandangan itu lalu menatap Nadira Puspita dan kembali menatap Kaila Maharani sebelum bertanya apa yang sedang terjadi. Kaila Maharani terkejut dan menyebutnya bibi namun Citra Prameswari tidak tersenyum. Tatapannya tajam seolah sudah berniat membuat masalah sejak awal. Iya. Menunjuk ke arah Nadira Puspita dan bertanya apakah ia hanya seorang asisten rumah tangga. Nadira Puspita menjawab dengan tenang bahwa benar. Lalu Citra Prameswari mempertanyakan mengapa ia bertindak seperti bagian dari keluarga dengan membuat sarapan bersama keponakannya. Tanpa menunduk dan tanpa gugup Nadira Puspita menjawab dengan tenang bahwa Kaila Maharani yang meminta panekuk dan ia tahu cara membuatnya. Jawaban sederhana itu justru membuat suasana semakin tegang saat Citra Prameswari melangkah lebih jauh masuk ke dapur dengan tatapan yang semakin tajam. Nada suaranya tajam dan matanya dingin. Citra Prameswari berkata dengan nada sinis bahwa baru 1 minggu di rumah itu dan Nadira Puspita sudah memasak bersama. Tidur di sofa dengan anak itu, bahkan makan di meja keluarga. Ia berhenti sejenak membiarkan kata-katanya terasa menyakitkan. Kaila Maharani menjawab dengan suara kecil namun tegas bahwa Nadira Puspita adalah temannya. Tetapi Citra Prameswari langsung membantah sambil menoleh dengan senyum yang tidak tulus bahwa wanita itu hanyalah karyawan ayahnya dan ada perbedaan besar.
Namun Kaila Maharani tetap bersikeras bahwa ia ingin Nadira Puspita menjadi keduanya. Citra Prameswari mengabaikannya lalu berbalik tepat ketika Arga Pratama turun dari tangga masih mengenakan pakaian rumah. Ia bertanya apa yang dilakukan kakaknya di sana dan Citra Prameswari menjawab bahwa ia datang untuk melihat keponakannya. Lalu dengan suara lebih pelan namun masih terdengar ia menuduh bahwa Arga Pratama membiarkan asisten rumah tangga membesarkan anaknya. Seorang wanita yang baru ia kenal selama 1 minggu, Arga Pratama dengan tenang menjawab bahwa ia membiarkan seseorang yang benar-benar peduli melakukan hal yang selama ini tidak ia lakukan. Citra Prameswari membalas bahwa wanita itu bukan keluarga. Tetapi Arga Pratama mengatakan bahwa keluarga bukan sekadar status atau dokumen. Kakaknya melangkah mendekat dengan nada semakin tajam penuh sindiran, mengatakan bahwa dalam 1 minggu wanita itu sudah masuk ke dalam semua hal dalam hidupnya. Anaknya, rumahnya, bahkan makan malamnya. Lalu ia berhenti dan bertanya dengan maksud yang lebih dalam tentang hal lain apalagi yang sudah dimasuki wanita itu. Keheningan menjadi berat, Nadira Puspita tetap diam tanpa membela diri. Matanya tetap tertuju pada kompor. Namun Kaila Maharani yang baru berusia 6 tahun dan memahami lebih dari yang diduga orang dewasa, berjalan mendekat dan menggenggam tangan Nadira Puspita. Tanpa berkata apapun, hanya sebuah genggaman kecil namun penuh arti. Dan justru dari tindakan sederhana itu semua keraguan di hati Arga Pratama hilang. Ia melihat putrinya, melihat tangan yang saling menggenggam, melihat wajah Kaila Maharani yang menyimpan ketakutan kehilangan, dan pada saat itu sesuatu dalam diri Arga Pratama berhenti berlari. Pria yang selama ini menghindari perasaan akhirnya memilih untuk berhenti. Ia memanggil Citra Prameswari dengan suara tenang namun tegas dan meminta kakaknya untuk pergi. Ketika kakaknya mencoba membalas ia mengulanginya dengan lebih jelas bahwa ia sedang menjadi seorang ayah dan pemilik rumah itu, dan ia meminta kakaknya keluar. Citra Prameswari menatap mereka bertiga lalu mengambil tasnya dan pergi tanpa sepatah kata. Pintu tertutup dengan keras seolah menutup satu bab panjang dalam hidup mereka. Suasana menjadi sunyi. Kaila Maharani menatap ayahnya dengan mata lebar masih memegang spatula dengan tepung di pipinya. Arga Pratama berlutut di depan putrinya agar sejajar dengan matanya dan dengan suara yang sedikit bergetar ia mengakui bahwa selama ini ia bukan ayah yang seharusnya. Ia terlalu lama berpikir bahwa membayar kebutuhan sama dengan hadir, bahwa membeli hadiah sama dengan memberi perhatian. Ia menarik napas dalam dan mengatakan bahwa ia baru belajar dalam 2 minggu terakhir lebih banyak dari yang ia pelajari selama 6 tahun. Kaila Maharani menatap Nadira Puspita lalu kembali ke ayahnya ketika Arga Pratama mengatakan bahwa ia mencintainya dan ingin belajar menjadi lebih baik jika anak itu memberinya kesempatan. Tanpa ragu Kaila Maharani memeluknya dengan erat. Arga Pratama menutup mata dan memeluk balik sambil menangis untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan Maya Lestari. Tangis yang lama tertahan akhirnya keluar tanpa ditahan. Sementara di samping mereka Nadira Puspita berdiri dengan spatula di tangan dan mata yang berkaca-kaca. Bukan karena semua masalah sudah selesai, tetapi karena ia melihat seorang ayah memilih putrinya dan seorang pria memilih untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan hal itu dipahami oleh Nadira Puspita lebih dari siapapun, itu adalah awal dari segalanya. Minggu-minggu berikutnya menjadi sesuatu yang belum pernah dirasakan rumah itu sebelumnya. Arga Pratama mulai bangun lebih pagi untuk sarapan bersama Kaila Maharani sebelum berangkat sekolah. Mulai benar-benar bertanya tentang harinya bukan sekadar formalitas tetapi karena ia ingin tahu. Mulai hadir dalam pertemuan orang tua di sekolah, mulai membacakan cerita sebelum tidur meskipun pulang larut dan tubuhnya lelah, Nadira Puspita melihat semua itu dari jauh dengan senyum tenangnya dan merasakan sesuatu yang ia jaga hati-hati karena ia tahu bahwa hal baik bisa hilang kapan saja. Sementara itu Arga Pratama mulai melihat Nadira Puspita bukan sebagai asisten rumah tangga tetapi sebagai seorang manusia. Ia memperhatikan ketika wanita itu dia menatap taman setelah Kaila Maharani tidur. Ia memperhatikan ketika ia bersenandung pelan saat memasak lagu pengantar tidur yang belum pernah ia dengar namun terasa penuh kerinduan. Ia memperhatikan bagaimana Nadira Puspita melipat pakaian Kaila Maharani dengan perhatian yang melampaui kewajiban. Suatu malam ia turun larut dan menemukan Nadira Puspita duduk di tangga teras menatap langit penuh bintang. Ia bertanya apakah boleh duduk dan ia mengangguk. Arga Pratama duduk di sampingnya di lantai seperti yang pernah diajarkan wanita itu. Mereka terdiam cukup lama sebelum ia bertanya apakah ia sering melakukan itu. Menatap bintang ketika merindukan seseorang, Nadira Puspita tidak menyebut nama namun jelas yang dimaksud adalah Alia Savitri.
Ia bercerita bahwa anaknya dulu suka menghitung bintang dan mengatakan setiap bintang adalah malaikat kecil yang tersenyum. Ia menyebutnya mungkin terdengar konyol, namun Arga Pratama langsung mengatakan bahwa itu bukan hal yang konyol sama sekali. Untuk pertama kalinya Nadira Puspita memanggilnya dengan namanya tanpa gelar dan ia meminta agar dipanggil seperti itu karena ia lebih menyukainya. Setelah hening sejenak ia dengan jujur mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Kaila Maharani seperti anaknya sendiri, namun ia ingin Arga Pratama mengerti bahwa ia tidak berada di rumah itu karena kekayaan atau kenyamanan. Ia berada di sana karena anak itu membutuhkan seseorang dan ia sendiri membutuhkan alasan untuk bangun setiap pagi setelah kehilangan Alia Safitri. Ia menatapnya dalam dan mengatakan jika suatu hari ia pergi, itu bukan karena kurangnya rasa terima kasih tetapi karena itu adalah hal yang benar. Arga Pratama menatapnya lama lalu bertanya mengapa ia mengatakan semua itu. Dan ia menjawab karena ia merasa sesuatu di antara mereka sedang berubah dan ia tidak ingin perubahan itu terjadi karena alasan yang salah. Ia mengatakan bahwa kisah pria kaya dan wanita sederhana di rumah besar penuh kesepian bukanlah cerita baru dan sering tidak berakhir baik. Arga Pratama bertanya menurutnya kisah apa yang sedang terjadi dan Nadira Puspita mengaku tidak tahu. Lalu ia menjawab dengan perlahan bahwa ini adalah kisah seorang pria yang sepanjang hidupnya berpikir ia tahu apa yang penting sampai seorang wanita datang dan menunjukkan bahwa ia tidak tahu apa-apa, bahwa masa depan pria itu bergantung juga pada dirinya. Ia menegaskan bahwa ia tidak meminta apapun yang tidak ingin diberikan oleh Nadira Puspita tetapi ia ingin wanita itu tahu bahwa perasaannya bukan karena apa yang ia lakukan di rumah itu melainkan karena siapa dirinya. Nadira Puspita menatap bintang cukup lama sebelum akhirnya meminta waktu karena ia masih belajar untuk percaya lagi. Arga Pratama menjawab bahwa ia punya waktu dan kesabaran yang ia pelajari darinya. Nadira Puspita tersenyum lembut dan tawa kecilnya terasa seperti janji tanpa kata di malam itu. Beberapa bulan kemudian Maya Lestari mantan istrinya muncul kembali bersama seorang pengacara dengan kata-kata yang sudah dipersiapkan. Ia mendengar bahwa Arga Pratama kini stabil, berbeda, dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Ia mendengar bahwa Arga Pratama sedang membangun sesuatu yang jauh melampaui sekadar bisnis dan ia memutuskan ingin mendapatkan bagian dari itu. Arga Pratama menerimanya di ruang tamu seorang diri dengan ketenangan seseorang yang tidak lagi memiliki apapun untuk dipertaruhkan dengan orang itu. Maya Lestari masuk dengan kata-kata yang sudah disiapkan tentang kerinduan, tentang kesalahan masa lalu, tentang perubahan dirinya, tentang seorang anak yang membutuhkan ibunya. Arga Pratama mendengarkan tanpa menyela hingga ia selesai. Lalu untuk pertama kalinya ia menatap langsung ke matanya tanpa rasa sakit dan mengatakan bahwa dialah yang memilih pergi saat mereka tidak memiliki apa-apa. Ia mengemasi barang-barangnya ketika ia sedang berjuang dalam rapat untuk masa depan mereka. Ia meninggalkan putrinya dalam keadaan lapar dan basah di tempat tidur bayi. Ketika Maya Lestari mencoba berbicara, ia menghentikannya dengan tenang tanpa perlu meninggikan suara. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan kembali sekarang ketika semuanya sudah ada. Bukan karena ia menyimpan dendam atau tidak bisa memaafkan, tetapi karena Kaila Maharani berhak mendapatkan cinta yang nyata. Berhak memiliki seorang ibu yang tidak pergi saat keadaan sulit. Karena ibu yang sesungguhnya tidak pernah meninggalkan anaknya, Maya Lestari pergi tanpa bisa membalas dan kali ini tidak ada lagi yang menunggu di jendela. 1 tahun kemudian Arga Pratama melamar Nadira Puspita. Bukan di restoran mewah, bukan dengan kemewahan yang pernah ia bayangkan, tetapi di teras rumah, di anak tangga yang sama tempat mereka pernah duduk bersama untuk pertama kalinya di bawah langit penuh bintang. Kaila Maharani tertidur di dalam rumah sementara taman masih beraroma tanah basah setelah hujan. Nadira Puspita duduk tanpa alas kaki memegang secangkir teh hangat dengan rambut terurai. Arga Pratama duduk di sampingnya dalam diam cukup lama hingga ia bertanya mengapa ia terlihat berbeda. Ia menjawab perlahan bahwa ia telah menghabiskan hidupnya membangun segalanya seperti bisnis, uang, dan reputasi. Namun kini ia menyadari bahwa memiliki semua itu tanpa cinta sama saja dengan tidak memiliki apa-apa. Ia mengatakan bahwa sejak Nadira Puspita datang dengan kesederhanaannya, dalam waktu singkat ia telah mengubah rumah itu menjadi rumah yang sesungguhnya. Bukan karena apa yang ia lakukan tetapi karena siapa dirinya. Dengan hati-hati ia menggenggam tangan Nadira Puspita dan mengakui bahwa ia tidak membawa cincin dan tidak tahu bagaimana melakukannya dengan sempurna. Tetapi ia tahu bahwa ia tidak ingin lagi melewati satu malam pun tanpa wanita itu di sisinya bukan sebagai pekerja melainkan sebagai bagian hidupnya. Ia meminta untuk menikahinya bukan karena apa yang ia lakukan untuknya atau untuk Kaila Maharani, tetapi karena ia telah mengajarkannya menjadi pria yang lebih baik,
Keheningan menyelimuti mereka beberapa saat sebelum Nadira Puspita dengan suara bergetar mengatakan bahwa ia hanyalah wanita sederhana tanpa latar belakang besar dan ia tahu orang-orang akan selalu berbicara. Tetapi ia sudah belajar untuk tidak mendengarkan. Ia bertanya bagaimana jika semuanya tidak berjalan baik. Dan Arga Pratama menjawab bagaimana jika justru berjalan baik. Nadira Puspita menatapnya lama dengan kejujuran penuh lalu berkata bahwa ia telah mencintai Alia Savitri lebih dari apapun dalam hidupnya dan kehilangan itu mengajarkannya bahwa cinta bukanlah kelemahan melainkan satu-satunya hal yang benar-benar berarti dalam hidup. Nadira Puspita menarik napas dalam lalu berkata dengan jujur bahwa ia tidak akan menikah dengan Arga Pratama karena apa yang ia miliki karena hal itu sudah jelas. Ia akan menikah dengannya karena pria yang ia pilih untuk menjadi dirinya sekarang. Karena ayah yang telah ia pelajari untuk menjadi. Karena pria yang duduk bersamanya di tangga dan mendengarkannya berbicara tentang Alia Savitri seolah itu adalah hal terpenting di dunia. Mata Arga Pratama mulai berkaca-kaca saat ia bertanya dengan senyum ragu yang tulus apakah itu berarti ia menerima? Dan Nadira Puspita menjawab ya, ia menerimanya. Arga Pratama langsung memeluknya di tangga itu juga. Keduanya tanpa alas kaki di bawah langit penuh bintang. Dan dalam hatinya Nadira Puspita membayangkan di antara bintang-bintang itu Alia Savitri sedang menghitung satu persatu sambil tersenyum dengan senyum khasnya yang tanpa dua gigi depan. Pernikahan mereka berlangsung sederhana pada suatu sore hari Sabtu. Di taman rumah, bunga-bunga yang digunakan dipilih sendiri oleh Nadira Puspita. Kaila Maharani menjadi gadis kecil pembawa cincin dengan gaun ungu muda yang ia pilih sendiri. Rambutnya dihiasi bunga-bunga kecil dan tugas pentingnya adalah membawa cincin tanpa menjatuhkannya. Ia melakukannya dengan baik lalu berdiri di antara mereka sepanjang upacara sambil memegang tangan keduanya seolah tahu bahwa disitulah tempatnya. Ketika pemimpin upacara bertanya apakah Arga Pratama menerima Nadira Puspita, ia menjawab tanpa ragu bahwa ia menerima dan bersyukur. Dan ketika giliran Nadira Puspita ia menatap Arga Pratama. Kemudian Kaila Maharani. Lalu langit sejenak sebelum berkata bahwa ia menerima pria itu dengan segala dirinya bukan karena apa yang ia miliki. Kaila Maharani bertepuk tangan lebih dulu dari semua orang dan Arga Pratama yang akhirnya belajar bahwa menangis bukanlah kelemahan tidak lagi menyembunyikan air matanya. Malam itu setelah pesta usai dan Kaila Maharani tertidur di antara mereka karena kelelahan, Arga Pratama berbaring menatap langit-langit dalam gelap sementara Nadira Puspita di sampingnya masih terjaga dan bertanya pelan apa yang ia pikirkan. Ia menjawab bahwa ia sedang memikirkan Alia Savitri dan merasa bahwa anak itu telah mengirim Nadira Puspita ke dalam hidup mereka untuk menjaga Kaila Maharani dan juga dirinya. Nadira Puspita terdiam sejenak lalu dengan suara lembut mengatakan bahwa ia percaya. Tuhan telah mengirimnya kepada mereka dan memberinya kesempatan kedua untuk mencintai. Mereka pun terdiam bersama dalam keheningan malam dengan Kaila Maharani tidur di tengah dan bintang-bintang bersinar di luar. Merasakan ketenangan hangat seperti akhirnya menemukan arti pulang yang sesungguhnya. Terkadang hidup menghadirkan seseorang yang tepat di waktu yang tidak terduga. Terkadang cinta datang dengan kesederhanaan, dengan koper kecil, senyum tulus, dan kesediaan untuk duduk di lantai bersama, dan justru itulah yang mampu mengubah segalanya. Selesai? Jika cerita ini menyentuh hati Anda silakan tinggalkan komentar Anda. Saya senang membaca pendapat Anda. Jangan lupa berlangganan kanal Cerita Keluarga Drama dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah mengharukan berikutnya. Sampai jumpa.